Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Viko Vampiro. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman horor gue yang pernah terjadi pas zaman awal-awal kuliah di Malang dulu, sekitar tahun awal 2008. Begini ceritanya. Jadi waktu itu gue sama beberapa temen kuliah itu habis dari Surabaya, ada acara di Surabaya. Terus pulangnya itu kita malam-malam naik bis turun di Terminal Arjosari Malang. Kalau nggak salah udah sekitar jam-jam 9 malam gitu. Jadi udah agak sepi gitu lah. Terus kita mau balik ke kosan itu harus naik angkot. Angkotnya itu masalahnya nyari angkot itu kalau udah jam 9 ke atas itu susah banget. Udah tinggal dikit lah. Tapi untung aja waktu itu nemu ada satu angkot terakhir itu yang masih mau berangkat, itu ada satu angkot terakhir. Ya udah akhirnya kita naik itu angkot. Itu sepi ya, angkotnya itu sepi, nggak ada penumpangnya, itu cuma gue sama teman-teman gue doang. Terus pas angkot itu baru berangkat dari terminal, angkotnya ngetem di depan di persawahan dekatnya perumahan. Jadi ngetem di situ angkotnya. Jadi kata sopirnya itu mau nyari penumpang lagi. Ya udah wes, nggak masalah, nungguin sebentar aja. Terus yang bikin gebleknya itu sopir angkot, dia malah ngopi di warung deket perumahan. Jadi angkotnya ditinggal ngetem di persawahan itu tadi. Nah sopirnya malah ngopi ke warung dekatnya perumahan. Jadi gue sama temen gue itu ditinggal di dalam angkot. Terus angkotnya tuh gelap, nggak ada lampunya tuh, nggak bisa nyala di dalam itu. Jadi gelap banget tuh. Mesinnya masih nyala. Ya cuma dashboardnya aja yang ada lampunya tuh, cuma bagian dashboard doang. Bagian penumpang di belakang itu mati, gelap total, nggak ada lampunya, mati lah. Terus Serawan situ sepi, suasananya tuh agak sepi gitu. Terus gelap juga, nggak ada lampu apa-apa, itu nggak ada, gelap. Jadi kita jengkel juga kan, ditinggalin di situ. Sopirnya malah ngopi di warung, ngetem, main lama lah nungguin penumpang dari perumahan itu. Terus sampai sekitar setengah jam kemudian ada orang datang, orang dari perumahan situ. Dia jalan ke angkot mau naik. Ya gue pikir ini ada penumpang, ada orang mau ikut naik ke angkot ya. Ya udah, kita nggak mikir macam-macam ya. Pas sudah jalan makin dekat, itu orang ternyata suster gereja. Jadi dia pakai kostum kayak biarawati, suster gereja itulah.
Ya udah mungkin ini mau emang suster gereja gitulah, mau pergi ke gereja gitu. Dia ikut naik angkot, duduk di sebelahnya teman gue. Terus di dalam angkot itu dia diem aja, plus nggak ngapa-ngapain gitu, nggak, cuma diem. Terus tatapannya tuh kosong gitulah, kayak orang depresi gitulah. Ya gue sama teman-teman tuh udah ya nggak peduli lah, kita asik main HP sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus pas udah sekian menit gitu, tahu-tahu itu biarawati dia nangis sesenggukan gitulah. Wah, kita bingung itu, gue sama teman-teman tuh bingung, ini kenapa dia kok tahu-tahu nangis itu, kenapa, bingung lah. Terus mau tanya juga sungkan. Ya udah kita biarin aja lah, dia nangis sesenggukan gitu, kita biarin. Jadi itu biarawati duduk di dalam angkot tuh sambil nangis nutupin mukanya pakai tangan gitu, udah sesenggukan gitu. Terus pas nangisnya itu udah kelar, ya dia ngusap-ngusap air mata, terus turun dari angkot. Udah begitu turun dari angkot, dia jalan ke depan angkot. Jadi angkot itu kan lampu depannya masih nyala, jadi dia jalan ke arah depannya angkot itu. Nah pas sudah di depan angkot, tahu-tahu dia ngilang, terbang cepet banget gitu. Wah, ini langsung gue sama teman-teman yang masih duduk di dalam angkot kan ngelihat dari dalam kan kelihatan kan, langsung kaget itu. Wah gila ini susternya kok tahu-tahu terbang ngilang gitu aja. Langsung kita gemeteran banget itu, jantungan banget lah, Masya Allah ini. Jadi ini tadi susternya bukan orang, nanti susternya setan ternyata. Wah, itu langsung kita saking takutnya itu kita langsung turun dari angkot, terus lari kalang kabut balik ke terminal lagi. Pokoknya langsung lari balik ke terminal lagi itu. Terus nggak jadi naik angkot itu tadi, kita milih naik taksi aja lah, gara-gara kejadian itu tadi. Ya itu tadi kisah gue yang pernah gue alami dulu sekitar awal 2008. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.